Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak, kami menyeru kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqati, dengan sebenar-benar takwa. Karena hanya dengan iman dan takwa itulah yang akan menyelamatkan diri kita, keluarga kita, kampung halaman kita, seluruh negeri kita, dunia dan akhirat kita. Taqwa Allah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sinyal kepada kita semuanya bahwa nanti umat Islam di akhir zaman itu bagaikan makanan yang dikeroyok oleh orang-orang yang sedang kelaparan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana makanan yang tidak bisa bergerak dikeroyok oleh orang-orang yang sedang kelaparan. Pada saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam bagaikan buih untuk terombang-ambing ke timur ikut ke timur, air ke selatan ikut ke selatan. Pada saat itu kata Rasulullah, umat Islam dicabut kehebatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya nyali lagi. Tidak ditakuti oleh musuh-musuhnya. Hadirin rahimakumullah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah pada saat itu umat Islam jumlahnya sedikit ya Rasul? Rasulullah menjawab, la balhum katsir, justru mayoritas pada saat itu. Al-hadis. Hadirin rahimakumullah, nampaknya sinyalir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah tiba pada saat ini. Telah tiba pada saat ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang lain, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam pertama kali datang itu terasingkan, dimusuhi, dan nanti kata Rasulullah, wa sayaudu kama bada'a ghariban, akan kembali terasingkan lagi dan dimusuhi lagi. Saat ini telah tiba. Para sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melanjutkan dulu hadis ini. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang terasingkan tadi, yang dimusuhi tadi itu. Baru para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man humul ghuraba ya Rasul? Ciri-cirinya seperti apa ya Rasulullah? Kriterianya seperti apa ya Rasulullah? Orang-orang yang beruntung itu, yang dimusuhi itu. Alladzina yuslihuna ma afsadahun nasu min sunnati, yaitu orang-orang yang mau memperbaiki sunnahku, memperbaiki ajaran-ajaranku yang telah dirusak oleh orang-orang kafir atau bahkan oleh orang yang mengaku Islam. Banyak saat ini. Yang kedua, walladzina yuhayyuna ma amatuhu min sunnati, yaitu orang-orang yang mau menghidupkan kembali, ini yang berat, menghidupkan kembali sunnah-sunnahku, ajaran-ajaranku yang telah dimatikan oleh orang-orang kafir, bahkan orang-orang yang mengaku Islam mengikuti seperti itu. Hadirin rahimakumullah, karena itulah kita semuanya sebagai umat Islam ini perlu tahu dan perlu waspada terhadap hal-hal itu. Bahkan di dalam surat Ali Imran 118
Ali Imran 118. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah nampak jelas badat al-baghdha'u, kebencian mereka. Ini Al-Quran kan? Kita diingatkan oleh Allah, telah nampak jelas kebencian mereka min afwahihim, dari mulut-mulut mereka, dari propaganda mereka. Hadirin rahimakumullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lebih dahsyat lagi, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan apa yang mereka sembunyikan di dalam dada-dada mereka itu lebih besar lagi kebenciannya, lebih dahsyat. Hadirin rahimakumullah, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita dalam surat At-Taubah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Kata Allah, mereka hendak memadamkan cahaya Allah. Mereka hendak memadamkan Islam dengan mulut-mulut mereka, dengan ide-ide mereka, dengan pernyataan-pernyataan mereka. Coba lihat di saat ini, Islam diacak-acak, dilecehkan. Mereka mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah sholat 5 waktu. Mereka mengatakan bahwa Islam itu belum sempurna. Dengan dalih mereka katakan di dunia ini tidak ada yang sempurna. Mereka mengatakan bahwa jangan takut murtad. Masya Allah. Mereka mengatakan saya muslim tapi tidak percaya kepada syariat Islam. Orang-orang seperti ini para jamaah, kalau tidak tobat, mereka itu sudah murtad atau kafir. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Illa ayyutimma nurahu wa ya'ballahu, kata Allah. Dan Allah tidak menghendaki itu. Allah tidak menginginkan propaganda mereka itu. Tapi illa ayyutimma nurahu, kecuali Allah akan menyempurnakan cahayanya, menyempurnakan Islam, memenangkan Islam. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan janji Allah pasti benar. Pasti benar. Bahkan di dalam surat An-Nur ayat 55, Allah menjanjikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Al-ayah. Allah berjanji, wa'adallahu, kepada siapa? Alladzina, wa'adallahu alladhina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, minkum, di antara kalian, wa 'amilus solihat, dan mau beramal soleh, taat pada Allah. Ini janji Allah kepada orang beriman dan beramal soleh. Apa kata Allah? La yastakhlifannahum, sungguh, di situ ada lam takkid, ada nun taukid. Sungguh pasti kami Allah akan memenangkan kembali umat Islam, sebagaimana kami telah memenangkan umat-umat terdahulu sebelum kalian. Janji Allah. An-Nur 55. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang sahih, innallaha zawaliyal ardh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghimpunkan bumi ini. Allah meringkas bumi ini. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah meringkas bumi ini sehingga faro'aitu masyariqaha wa magharibaha, aku bisa melihat persis mana timurnya bumi, mana baratnya bumi, karena diringkas kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat oleh Rasulullah, timurnya, baratnya bumi dilihat oleh Rasulullah. Kemudian dilanjutkan, wa inna ummati sayablughu mulkuha mazuyali minha, dan nanti umatku, sungguh umatku nanti akan memenangkan, akan dimenangkan oleh Allah, ya, akan menguasai seluruh penjuru dunia yang seperti yang aku lihat mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kama qala. Sehingga para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah,
ini adalah butuh keimanan dan keyakinan kita. Orang yang tidak yakin dengan Al-Quran, tidak yakin dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak butuh sebenarnya. Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh puasa kita, tidak butuh haji kita, tidak butuh Allah itu. Yang butuh itu adalah kita butuh pada Allah. Kita butuh bahagia, kita butuh selamat, kita butuh surga. Hadirin rahimakumullah, ini yang perlu kita camkan pada diri kita, dan perlu ada syarat agar kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap istiqomah, amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Tidak bisa berubah. Firman Allah sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga kaum itu mau merubah apa yang ada pada dirinya. Kalau kita berdiam diri, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, akan digantikan oleh Allah, oleh orang-orang yang lain, umat-umat yang lain. Kita ikut andil, tidak ikut andil, pasti akan dimenangkan oleh Allah Islam itu. Tinggal kita berada di kubu yang mana. Inilah ujian bagi kita semuanya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendiamkan diri kebohongan, mendiamkan diri kezaliman, mendiamkan diri kemungkaran, berarti kita setuju dengan itu. Naudzubillah min dzalik. Dan ini salah satu yang mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Sehingga kita diberi jalan, dua jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah, takwa, amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebenaran di hadapan umat manusia saat ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya dan umat Islam segera diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.